setelah tadi kita melihat contoh-contoh error yang terjadi di aplikasi, nah sekarang kita akan belajar cara menangani error jikalau error itu terjadi. Nah, untuk lebih mudah, sekarang kita gunakan project ini. Jadi kita copy saja project ini. Caranya klik kanan projectnya, setelah itu pilih copy. Nah, misal kita copy dengan nama yang berbeda. Sekarang belajar menangani error. Setelah itu copy. Nah, sekarang projectnya telah berhasil kita copy, isinya sama. Nah, sekarang kita buka program bagi ini. Nah, di sini ketika kita memasukkan bilangan 2-nya adalah kosong, maka akan terjadi error. Misalnya 10, di sini adalah 2, hasilnya 5. Kalau kita memasukkannya kosong, dan hasilnya adalah error. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jikalau kita ingin menangani error ini? Nah, kenapa perlu ditangani? Nah, contohnya seperti ini, misal sistem. Nah, atau seperti ini aja. Nah, misal karena di sini terjadi error, maka otomatis instruksi di bawahnya itu tidak akan dieksekusi. Jadi setelah mencapai error, maka program Java ini akan keluar. Jadi tidak akan dilanjutkan lagi programnya. Otomatis jikalau aplikasi yang kita buat adalah program berbasiskan GUI, maka tiba-tiba aplikasi tersebut otomatis tertutup tanpa kita ketahui apa sebabnya. Nah, oleh karena itu perlu ditangani ketika terjadi error. Misal ketika error ini terjadi, kita beri peringatan bahwa terjadi error, program akan ditutup, sehingga pengguna yang menggunakan aplikasi kita mengetahui kalau aplikasi kita terjadi error. Untuk menangani kesalahan di Java, kita bisa menggunakan perintah try diikuti block, di mana dalam blok ini merupakan instruksi yang memungkinkan terjadi error. Jadi jikalau tidak memungkinkan terjadi error, itu tidak akan berguna. Jadi pastikan di dalam blok try ini instruksi yang bisa menyebabkan error. Setelah itu gunakan catch kurung buka kurung tutup, di mana di sini error yang mungkin terjadinya. Nah, error yang mungkin terjadi ini merupakan kelas. Jadi seperti di sini Java lang arithmetic exception. Jadi artinya errornya merupakan error arithmetic exception yang direpresentasikan oleh kelas arithmetic exception. Jadi di sini kita tambahkan arithmetic exception. Jadi di sini merupakan parameter misal seperti ini, dan blok ini merupakan blok yang dieksekusi ketika terjadi error arithmetic exception atau sesuai dengan error yang kita deklarasikan di sini. Dan untuk mengakses errornya kita bisa mengakses menggunakan variabel e. Nah, contohnya karena ini menyebabkan error, jadi ini kita pindahkan ke sini. Nah, otomatis C tidak bisa diakses. Kenapa? Karena ini ada dalam blok di dalamnya. Jadi misal kita pindahkan saja ini, cut, kita pindahkan ke sini. Nah, jikalau ini dieksekusi dan terjadi error, maka blok error ini akan dieksekusi. Misal program error. Nah, untuk mengetahui errornya apa, kita bisa menggunakan variabel e ini, atau misal di sini kita ganti variabelnya menjadi error. Pesan error sama dengan plus error. Kita mengakses objek error, di mana untuk mengetahui pesan errornya apa, kita bisa menggunakan
fungsi titik get message. Dan yang pasti errornya ini message-nya dalam bahasa Inggris. Coba kita simpan. Sekarang program bagi ini kita jalankan. Jalan. Misal di sini 10, enter. Setelah itu kita masukkan kosong, enter, dan hasilnya lihat, ups, terjadi program error. Pesan errornya adalah pembagian by 0, jadi pembagian di bagian 0. Nah, atau jikalau kita masukkannya data yang valid, 10, setelah itu 2, dan lihat hasilnya 5, dan tidak terjadi error pembagian di bagian 0, otomatis blok kode error ini tidak akan dieksekusi. Jadi seperti itu. Untuk menangani error kita bisa menggunakan try catch diikuti dengan kelas errornya apa. Nah, sekarang kita tangani yang error ini. Nah, di sini ketika mengakses tampil B ini bisa mengakibatkan error null pointer exception. Seperti yang telah dibahas pada materi sebelumnya, jika dijalankan, lihat null pointer exception. Nah, di sini kita bisa menangani error tersebut menggunakan perintah try catch null pointer exception. Misal parameter atributnya namanya error. Nah, di sini eksekusi ini, jikalau terjadi error, kita tampilkan perintah error sepertinya buah belum diinisialisasi. Kita simpan. Sekarang coba kita jalankan dan lihat error yang tadi hilang, namun diganti menjadi pesan error sepertinya buah belum diinisialisasi. Nah, tapi jikalau ini tidak null, kita lihat new buah, simpan, run file, dan kita lihat hasilnya ini dieksekusi, artinya tidak menyebabkan error. Jadi seperti itu. Untuk menangani kesalahan di Java kita bisa menggunakan try, di mana di sini di dalam blok ini merupakan blok kode yang menyebabkan error, memungkinkan menyebabkan error. Setelah itu catch diikuti dengan kurung buka kurung tutup, di mana dalamnya terdapat atribut dengan tipe data errornya apa dan nama atributnya apa. Setelah itu blok kode di sini merupakan blok kode yang akan dieksekusi jikalau error ini akan terjadi. Jadi seperti itu cara menangani kesalahan di Java.